Hai teman-teman, hari ini aku mau interviewin orang yang mungkin kalian udah gak asing lagi buat kalian karena dia adalah news anchor di Trans 7. Iya, kalian bisa lihat dia setiap pagi di redaksi. Jadi kalau kalian tipe bangun pagi, pasti kalian bisa ngelihat dia di sana gitu kan. Nah, kebetulan kita tuh sama-sama lagi lanjut S2. Dia lanjut S2 di Indonesia. Dan aku tuh pengen nanya-nanya sih lebih ke arah gimana sih dia tuh kuliah tapi dia tetap produktif gitu loh. Dan aku selingin sedikit sama isu sekarang yaitu corona. Jadi kalian ikutin terus video ini, jangan di skip dan kalian bisa ambil ilmu yang kira-kira kalian bisa dapetin, yang kira-kira jelek tolong dibuang aja, oke? Oke, tungguin ya. Kita mau telepon dia. Oke, ditelepon nih. Ya, maaf Iya, ya telat ya. iya nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Aduh, Ada setengah jam lagi. Ini nggak ada apa-apa. beberapa yang mesti dikerjain dulu. Oh iya, Urusan perizinan liputan besok. wah, sibuk nih Kak, tapi alhamdulillah mau aku wawancarain. Iya, Iya, kebetulan waktunya juga lagi kosong, jadi bisa lah hmm, disempetin kalian nah, silaturahmi. alhamdulillah. Iya Kak, jadi nih aku tuh sebenarnya lagi buat konten buat YouTube kan Kak. Jadi selama ini aku Hmm. bikin YouTube tuh kayak ngomong-ngomong sendiri gitu. Dari kemarin tuh rencana aku pengen buat interview sama teman-teman aku di Malaysia segala macam. Keburu corona, nggak jadi Kak. Iya, gagal semua deh nih. Padahal rencananya kan emang semester-semester lalu tuh kan sibuk kan Kak. Jadi maksudnya kalau waktu buat interview tuh kurang ada gitu. Rencananya semester 3 ini kan agak sedikit lenggang. Nah, baru mau ngadain acara-acara yang kayak interview gitu. Ternyata corona, ya udah gagal semua deh. Tapi Ya, tapi ada kan bisa gini dari jauh. ada teknologi Zoom, oke lah kalau gitu. Ya Iya. udah Kak. Kegiatan sehari-hari gimana nih Kak? Ya sekarang udah balik lagi ke normal. Kalau dulu Hmm, awal-awal Maret tuh kita benar-benar masa transisi. mm-mm, Jadi masih bingung nih, mm-mm, ketakutan buat liputan gitu-gitu kan. iya. Tapi masuk ke akhir Maret, udah mulai menyesuaikan diri. Terus di bulan April sama Mei kita udah sempat WFH juga. Jadi Mm-mm. kayak gini, wawancaranya lewat Zoom sama narasumber Hmm, gitu. mm-mm. Cuma aku tetap ke kantor untuk siaran kan, balik siaran liputannya di rumah atau di kantor lewat Zoom Mm-mm. gitu. Tapi Buat balik teman-teman ke yang, bulan, oh iya, buat teman-teman yang nggak tahu, Kak Reza nih news anchor ya Kak, news anchor di salah satu stasiun televisi yang apa? iya, Sebut aja nih Kak, disebut gak Kak? boleh sebut Oh aja. sebut aja. Redaksi pagi. Jadi teman-teman yang tim bangun pagi nih, mungkin kalian bakal sering ngelihat Kak Reza di TV ya setiap pagi ya Kak, setiap hari tuh Kak. Aku jadwalnya Selasa sampai Sabtu. Berarti Senin Minggu ya kosong ya? Minggu, Senin, Selasa. Oh Minggu. Oh iya 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 benar-benar Minggu Senin Selasa. Minggu, Oh Senin, sisanya. Selasa itu yang lain. Iya sih. Terus juga kan aku pernah DM-DMan sama kakak, kakak juga lagi lanjut S2 kan ya? Iya. Gimana tuh Kak? Kayak bagi waktu antara kerja sama lanjut S2 juga gitu. Nah, itu agak kewalahan sih. Kebetulan tadi tuh jadwal aku kerja kan Selasa sampai Sabtu. Sedangkan S2-nya aku ambil yang weekdays. Jadi Senin Hmm, sampai Kamis gitu. iya. Kalau masa sebelum pandemi itu padat banget asli. Jadi pagi-pagi aku kalau mau siaran jam 4 tuh udah berangkat dari kantor. Dari rumah ke kantor. Mm-mm. Jam 4 karena ngejar subuh di sana kan. Iya. Gitu sampai kita selesai kerja itu sekitar jam 5 lah, jam 5 sore. Hmm. Nunggu kelas nih, Mm-mm. kelasnya baru mulai jam 7. Nah, itu biasanya diisi buat ngerjain tugas, gitu-gitu dulu sih ke Iya. kampus. Tapi jadinya waktunya benar-benar habis, benar-benar baru bisa Mm-mm. istirahat pas weekend. Wah, Pas iya. bener hari Minggu yang kosong, karena Seninnya aku nggak kerja, tapi masih ada kuliah juga, tetap harus ke kampus, gitu. Oh, Jadi, bener-bener itu agak susah ngatur waktunya.
Iya benar-benar. Apalagi kalau kayak news anchor gitu, bukannya kayak reporter gitu kan pergi keluar kota kayak gitu nggak sih Kak? Terus itu Iya. gimana tuh? Nah, Aku untungnya soalnya aku juga udah ngabarin. eh, Hmm, soalnya aku sendiri aku aku ngabarin S2 di gitu ya. Aku kantor. aja yang cuma organisasi, aku kan kebetulan organisasi terus ada kerja tapi kerja itu masih freelance gitu Kak. Jadi bisa ngatur waktu sendiri aja tuh udah agak-agak kewalahan ya namanya kuliah sambil kayak ngerjain yang di luar kampus gitu. Apalagi Kakak nih yang kerjanya keluar-keluar kota segala mesti gimana tuh Kak? Nah itu, aku juga sebelum S2 kan konsultasi dulu sama Mm-mm. kantor, gimana kondisinya. Aku pilih jadwal apa namanya weekdays, karena hari Sabtu kan aku harus siaran. Pilihannya kan weekdays malam atau weekend dari pagi sampai malam gitu. Jadi aku weekend nggak bisa. Mereka alhamdulillah sih ngertiin gitu, tapi konsekuensinya adalah kalau misalnya ada siaran malam yang kosong ya aku harus backup gitu. Karena Mm-mm. dari kampus ke kantor kan sebelahan, deket banget. Oh dekat ya? Untungnya Oh iya gitu. bener-bener ya. Deket. Iya, gitu ya. Jadi ya kalau kalau mereka butuh ya aku harus rela nih jadi pulang kuliah habis kerja, kuliah, lanjut kerja lagi dulu gitu. Iya. Konsekuensinya di situ Uh-uh. gitu. Terus beberapa kayak waktu minggu tenang dan segala Mm-mm. macam itu sih aku masih bisa keluar kota dan aku juga bilang aku libur kuliah tuh Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi kalau ada kerjaan keluar kota yang cuma 3 hari sih aku masih bisa. Gitu. Sama Hmm. kan kita kuliah juga ada jadwal bolos ya, jadi masih Iya. bisa dimanfaatin lah. Di Indonesia berapa Lapor sih ke Kak? dosen, dosennya juga ngerti. Iya, di Indonesia Kenapa? berapa sih Kak bolosnya tuh? Bolos Aku dapat bolos dapat maksimal jatah? 4, Oh 4 ya? 4 Oh, kali. oh Mm-mm. iya. Kalau di Malaysia 3 Kalau sih di Kak. sana gimana? 3. Oh 3, 3 aja. ya sama sih. Ya Mm-mm. beda 1 lah. Ya beda 1 lah. Beda, iya lumayan lah. 1 minggu tapi lumayan Kak kalau dibablasin semua mata kuliah itu apa bolos lumayan seminggu tuh Kak. Lumayan seminggu libur. Tapi kan tugasnya tetap nggak boleh Iya, ketinggalan. Walaupun benar-benar. kita nggak masuk kelas kan, harus tetap Benar. ngirim Iya, tugasnya. iya. Kenapa tuh Kak? Udah kan Kakak udah dapat pekerjaan nih, udah settle gitu ibaratnya. Terus kenapa pengen lanjut lanjut S2 lagi gitu Kak? Lanjut lagi gitu kan? Apa nggak capek gitu Kak? Maksudnya biasanya kan orang pengen sekolah tuh biar bisa dapat kerjaan. Nah, sekarang nih Kak Reza kan udah dapat kerjaan. Terus ngapain gitu lanjut sekolah lagi gitu loh. Ya, buat nambah ilmu aja sih. Karena kalau yang aku lihat S1 di Indonesia juga masih masih bisa dibilang sebagai standar ya. Karena kan semua orang eh, sebagian besar orang lah sudah sarjana gitu kan. Iya, betul, betul. Jadi demi pekerjaan juga ya aku harus stand up dibandingin sama yang lain. Ya udah aku cari ilmu yang kebetulan juga jurusan yang aku ambil ya mepet-mepet sama kerjaan gitu. Jadi ilmu yang didapetin di kampus juga bisa aku terapin sehari-hari sih. Jadi Benar. double untungnya Far. Gitu. Iya, tapi relevan tuh, Kak. Apa kuliah sama kerjanya relevan apa nama ilmunya? Iya relevan banget. Hmm. Apalagi aku ambil komunikasi politik kan gitu. Mm-mm. Terus ya hampir setiap hari bisa dibilang liputan politik juga. Iya. Jadi benar-benar apa yang dipelajari di kelas tuh, Uh-uh. oh ternyata begini strateginya gitu-gitu loh. Iya Jadi benar. tahu yang sebelumnya nggak tahu kan. Jadi ini banget applicable banget ya Kak antara kuliah Mm-mm. sama kerjaan gitu ya. Oke, jadi kan Kak Kakak kan sebagai news anchor terus kuliah di jurusan komunikasi politik ya tadi ya Kak. Iya bukan sih? Iya, Ya kan komunikasi iya benar. politik. Nah, kalau sejauh ini kan banyak banget nih orang-orang yang dari news anchor pada beralih ke bidang politik. Kakak gimana nih kira-kira? Apakah tertarik untuk masuk ke sana juga apa gimana? Sebenarnya nggak terlalu maksain juga sih. Kalaupun ada kesempatan ya kenapa nggak dicoba Mm-mm. gitu. Tapi mungkin bukan buat jadi caleg gitu. Ya mungkin jadi orang di belakang, Hmm. orang-orang di belakang lah, misalnya juru kampanye atau tim pemenangan atau apa gitu. Tapi nggak yang dipaksain ke sana. Kalau ada kesempatan ya kenapa nggak dicoba? Kan jadi pengalaman baru gitu. Bener-bener. Ya lumayan kali aja nanti ilmu yang dipakai ilmu yang dipelajari sekarang bisa dipakai nantinya gitu. Bagus banget. Terus kalau misalkan ini nih Kak, sekarang kan lagi corona-coronaan nih Kak ya. Kalau menurut Hmm. Kakak nih kuliah sekarang sama sebelumnya tuh lebih
lebih efisien mana sih Kak daripada sekarang lewat online gini? Nah, sebenarnya ada plus minusnya sih. Kalau dari aku sendiri ya, uh, plusnya ya karena lagi musim corona gini, jadinya kerjaan di kantor kan juga kita nggak boleh lama-lama berada di kantor kan, bisa cepet pulang gitu. Jadinya aku bisa ngerjain tugasnya lebih nyantai di rumah gitu. Aku waktunya juga bisa dipakai untuk istirahat. Jadinya kalau kita udah istirahat, karena aku kuliahnya malam, jadi masih jadi apa ya, bisa lebih gampang konsentrasi sih sebenarnya. Karena kalau dibandingin sama biasanya aku bilang jam 4 tuh aku udah berangkat ke kantor, terus kegiatan terus sampai selesai kuliah jam 10 malam. Jadi tuh kadang berasa lagi capek-capeknya tuh pas sore ya kan, jam 4 jam 5 tuh lagi ngantuk-ngantuknya. Sedangkan itu biasa jam yang aku pakai buat ngerjain tugas gitu kan. Lanjut ke malam ya biasanya udah mulai segar lagi karena udah ngopi gitu. Iya. Menurutku plusnya sih di situ. Jadi kita punya spending time yang lebih banyak di rumah, bisa dipakai untuk istirahat dan belajarnya juga jadi lebih tenang. Tapi minusnya ada juga gitu. Jadinya kita jadi bergantung sama kekuatan sinyal. Iya, Ketika dan juga listrik ya, kalau di Jakarta kan kadang-kadang suka udah mati listrik. Iya, Sedangkan kalau listrik naik lagi Kak sekarang. udah ya listrik di rumah naik. aja naik. Bisa sampai 2 kali lipat kan bulan ini. Iya, kan di rumah terus juga kita. Itu. Jadi ketika listrik mati, wifi mati juga, ya kita bergantung internetnya tethering dari HP yang itu nggak terlalu stabil. Nah itu kan bergantung juga nih sama materi yang kita dapetin hari itu gimana. Sebenarnya kalau boleh usul sih, aku lebih setuju kalaupun belajar online, bukan memindahkan tatap muka yang biasanya ada di kelas jadi virtual. Tapi lebih bagus, lebih enak lagi kalau model belajarnya itu on demand. Jadi sistem dari kampusnya juga harus meningkatkan lagi e-learningnya gimana supaya kita bisa akses. Jadi mahasiswa yang ada di luar kota juga, mereka sebagian besar juga teman-temanku pada pulang ke luar kota kan, ke rumahnya mereka karena pandemi ini gitu, karena udah nggak bisa kuliah lagi, lebih baik sama keluarga di rumah gitu kan. Kayak Farah nih, ya kan, mending kumpul-kumpul sama keluarga di rumah gitu. Nah untuk teman-teman yang masih di daerah gitu, sinyalnya kan juga susah gitu kan. Beberapa kali giliran waktu mereka presentasi, ya jadinya kita harus sabar-sabar gitu, nge-freeze lah, suaranya telat lah gitu. Itu kasihan buat mereka juga sih. Sedikit banyak pasti akan berpengaruh sama ilmu yang didapat, sama hasil ujian yang mereka nanti juga gimana, kan pasti berpengaruh. Sedangkan kalau sistem on demand yang kita bisa belajar kapan aja, menurutku itu lebih tepat. Selain kita juga mandiri nih, kan maksudnya kalau udah S2 ya buat sendiri gitu, kita yang mau kuliah sendiri, ilmunya dipakai sendiri, jadi bukan cari nilai lagi, cari ilmu kan gitu. Jadi lebih mandiri aja. Kalau sistemnya on demand, kita bisa belajar kapan aja, proses belajar juga jalan terus gitu. Jadi ada plus minusnya, Far. Tapi kira-kira bobot kompetensinya itu gimana lulusannya ya, kayak aku nih, kayak aku harusnya lulusnya semester ini gitu ya. Biasanya harus bikin exhibition, harus bikin semua produk jadi dimasukin jurnal segala macam, dan itu semua tuh jadi kedelay, dan ada beberapa yang ya udah jadi nggak perlu deh, jadinya nanti kalian buat aja video yang kayak gitu-gitu loh Kak. Jadi maksudnya bobotnya direndahin gitu untuk lulus, sedangkan dulu lulus tuh misalkan harus segini, sekarang ya udahlah ada yang di oke, nggak apa-apa gitu. Gimana tuh ya Kak kira-kira? Ya ketika kampusnya ngasih keputusan kayak begitu, ya seharusnya kita juga jangan jadi down. Kita kan harus menyesuaikan dengan keadaan yang mereka sebut normal baru ini kan, gitu. Jadi memang standarnya akan sedikit beda nih sama ketika nggak ada pandemi, karena kita juga belum pernah merasakan ini, dan ini juga nggak pernah ada bayangan siapapun bakal kejadian kayak begini kan. Menurutku sih justru dimanfaatin nih ketika memang standarnya diturunin, justru di situ kesempatan kita untuk naikin standar pribadi gitu. Kalau misalnya dapat A misalnya susah banget dan sekarang jadi gampang, ya udah kita achieve A+ nih gitu. Jangan standarnya kita juga diturunin. Iya. Gitu sih. Iya, betul.
Iya sih, aku soalnya kayak mikir apalagi kalau kayak jurusan aku gitu kan, maksudnya jurusan-jurusan yang mungkin teknik, yang butuh praktek kayak gitu kan, pasti dengan adanya kayak gini di rumah aja nih bisa jadi mata kuliah kayak gitu nggak diadain atau gimana kan, soalnya gimana pakai Zoom gitu, pakai virtual gini kan nggak akan bisa seefektif biasanya gitu kan. Tapi kira-kira Iya. kalau sebagai kakak nih news anchor yang tiap hari baca berita gitu, kira-kira di Indonesia kapan ya kayak selesai kayak gini ya? Waduh, susah juga kalau disuruh prediksi. Iya. Tapi ya agak ngeri juga ngelihat kemarin, apalagi jumlah yang tertinggi kan 1.300. Iya. Alhamdulillah hari ini udah turun lagi walaupun masih di angka di atas 1.000 ya kan. Harapannya sih ketika pemerintah juga sudah menerapkan peraturan, kan ini nggak bisa dari pemerintah aja, nggak bisa dari kita aja, dua-duanya harus kerjasama nih gitu. Harapannya kan kalau misalnya kita sama-sama kerjasama, ya bisa jadi kayak Thailand lah, yang nomor 1 di Asia ya, cepet Iya. banget turunnya Benar. gitu. Asalkan kita sama-sama mau kerjasama, itu sih aku rasa sih bisa pasti. Asalkan yang pertama ya mau ngerti aja sih keadaan sekarang kayak gimana. Ya memang akan serba sulit gitu ya. Semua Iya. perekonomian terganggu, ya nggak cuma kita doang, di seluruh dunia juga gitu. Harus lebih sabar aja ngadepin ini. Ya harus kerjasama, balik lagi. Kalau kita sama-sama bisa jaga diri, ya jadinya nggak akan terjadi penyebaran yang lebih parah lagi. Mudah-mudahan juga walaupun kita nih first wave-nya agak lama ya, jangan sampai ada second wave nantinya. Iya, benar. Soalnya kalau teman-teman aku nih kebetulan yang ada di Malaysia nih udah mulai beraktivitas seperti biasa nih Kak. Soalnya emang mereka penambahannya tuh cuma 2, 3 setiap harinya kayak gitu. Dikit banget. Jadi sekarang udah mulai udah ada wacana untuk start kuliah, tapi aku sendiri yang dari Jakarta belum bisa balik ke sana karena Indonesia yang masih meningkat, kurvanya masih tinggi kan. Jadi mereka juga masih nggak berani gitu masukin warga negara asing untuk masuk ke negaranya. Nah, itu jadi masalah juga sih buat aku gitu, buat teman-teman yang pada balik terutama. Karena Malaysia itu kan posisinya deket ya Kak, jadi pas kemarin dibilang ada lockdown, kita semua pulang lah. Rata-rata yang orang Indonesia di sana langsung sempat pulang. Kalau yang dari Eropa kan mungkin dari keterbatasan dana ya kan Kak, kalau naik pesawat dari Malaysia aja kan murah. Jadi rata-rata banyak yang pulang. Sekarang mau balik lagi ke Malaysia, susah. Mesti banyak banget dananya, mesti masuk ke Malaysia lagi. Jadi ya itulah, makanya kita semua nih yang lagi di sini mahasiswa dari sana agak ketar-ketir juga gitu. Gitu sih Kak. Tapi dari kampus gimana? Kasih keringanan nggak sih? Dari kampus ya sampai sekarang sih masih kasih keringanan sih untuk mahasiswa internasional gitu. Cuma ya kita nggak tahu nanti. Untungnya sih Farah kan semester ini alhamdulillah udah selesai ya. Jadi Farah nggak mikirin untuk semester depan, tapi kayak teman-teman yang baru semester awal, nah mereka mikirin untuk semester depan gimana gitu sih biasanya. Okay. Karena tapi di Malaysia juga cepet ya, kan PKP-nya juga udah selesai juga kan? Iya betul, cepat juga kalau di sana. Karena dia cuma dari mulai start PKP itu kan bulan Maret ya, bulan Maret. April, Mei awal tuh pas awal-awal bulan puasa mereka udah mulai ngelenggangin gitu loh. Terus sekarang dia udah benar-benar boleh pergi antar negeri. Jadi mereka tuh bagusnya kemarin benar-benar strict banget sih masalah kayak dia kalau misalkan antar negeri juga tuh dia nggak boleh pergi. Jadi kayak kita dulu lah, cuma kan kita kan ada aja ya Farah sering dengar berita ada yang naik mobil mobil pick up gitu truk molen. Iya sampai Pulau Jawa gitu loh, pinter-pinter banget. Kalau di sana nggak bisa kayaknya tuh kayak gitu. Jadi ya mereka cepet sih karena masyarakatnya ini tertib gitu kalau aku bilang sih. Iya. Enaknya gitu. Karena ya kalau ngomongin dari luas wilayah kan juga Indonesia kan luas banget kan, susah banget ngaturnya untuk sebanyak itu. Benar. Apalagi ya Kak ya? Kok jadi lebih banyak coronanya dibanding kuliahnya Kak? Aduh. Tapi kita ngobrol aja ya. Kalau aku pernah baca artikel di Amerika itu, mahasiswa di sana kan mereka ngajuin petisi minta bahwa semester ini
Semester kemarin maksudnya karena mereka udah kelulusan kemarin kan ya. Semester kemarin itu nggak ada nilainya. Oh iya. Jadi pilihannya cuma lulus atau mengulang. Nggak ada A, B, C, D, E. Gitu. Kalau di Malaysia sendiri nggak? Penilaian tetap normal ya? Sejauh ini masih normal sih Kak. Sejauh ini belum ada. Karena sebenarnya kita juga belum dikeluarin sih Kak. Nilainya tuh belum ada. Mungkin sekitar akhir bulan Juli baru keluar hasilnya itu. Sampai sekarang sih belum dikasih tahu lulus apa nggak lulus sih belum dikasih tahu tuh Kak. Maksudnya masih sampai saat ini masih pakai rules yang lama, pakai ABCDE gitu. Kalau di Indonesia gimana tuh Kak? Oke. Nggak berubah sih, tetap masih sama juga. Sama. Tapi katanya kalau katanya kalau mahasiswa akhir dapat Pak Nadiem itu loh kemarin aku lihat. Kayaknya dia ngasih potongan gitu ya kalau untuk yang mahasiswa akhir gitu. Nah, aku belum tahu. Kalau yang aku baru baca tadi pagi itu soal Menteri Agama yang mengizinkan universitas yang di bawah Kementerian Agama ya untuk gitu ya? sarjananya nggak perlu pakai skripsi, tapi mereka punya option untuk hanya nulis jurnal gitu. Oh iya. Kan lumayan meringankan juga itu kan dibandingin skripsi kan. Iya sih. Soalnya Tapi dari kayak sekarang mau mau bimbingan aja susah banget kan. Gimana coba sekarang bimbingan? Online pasti jadi. Aku aja bimbingan biasa. Teman-teman yang sidang juga jadi sidang online. Iya, sidang online, aduh. Yang paling sedih bukan sidang online-nya, Kak. Yang paling sedih tuh wisuda online-nya. Sedih. Wisudanya virtual itu loh. Aduh. Aku mau nanya ya, menurut Kakak nih sebagai yang udah pernah wisuda segala macam. Kan siapa Mbak Najwa Shihab tuh kemarin kan bikin bikin hashtag yang wisuda itu loh, yang kayak wisuda LDR. Iya, wisuda LDR. Menurut Kak Reza nih, itu tuh sebenarnya bikin semangat atau bikin ngedown sih? Oke, harus dilihat dari dua sisi sih seharusnya. Sebenarnya untuk teman-teman yang harus wisuda online sekarang, ya sebenarnya nggak harus wisuda online juga sih. Wisuda kan bisa nanti juga. Aku dulu dari lulus ke wisuda itu ada hampir setahun. Karena jarak wisuda di kampus tuh setahun sekali gitu. Jadi menurutku kalau misalnya sekarang dibilang wisuda online ya, tunggu aja dulu nanti pasti dirayain juga online-nya. Wisuda benerannya gitu ya. Sekarang untuk perayaan seremoni aja gitu. Itu kan sebenarnya kalau dilihat mirip dengan yang dibuat sama YouTube ya. YouTube juga buat kan untuk graduates di Amerika ya, mereka bikin Class of 2020, perayaan wisudanya yang ada BTS juga sampai trending berapa hari kan videonya BTS itu kan. Sebenarnya tujuannya untuk kasih semangat karena di situ kan toganya dipindahin sama orang tuanya sendiri. Sebenarnya kan jauh lebih intim karena sama keluarga sendiri gitu kan. Tapi balik lagi setiap ada sesuatu kan bisa dilihat dari dua sisi. Emang kontroversial banget. Sebagian orang bilang bahwa ini justru bikin ngedown untuk mereka yang wisuda di virtual begini, ngerasain wisuda sama teman-temannya ada segala macam, kuliah bareng-bareng tapi wisuda sendiri-sendiri gitu kan. Tapi menurutku justru ini bisa jadi momen unik buat mereka. Bayangin 5-10 tahun lagi gitu, atau nanti mereka udah punya anak gitu kan, dia datang ke wisuda anaknya gitu, bisa ceritain dulu Bapak Ibu gak wisuda langsung loh, karena lagi pandemi corona, jadinya wisudanya online. Oke, gimana gitu kan, nanti bisa sharing apa yang kejadiannya. Kalau menurutku sih gitu, dimanfaatkan aja momen yang ada sekarang. Dan aku rasa juga kalau nanti setelah pandemi udah selesai, lebih ngerasa intim kalau misalnya bikin acara ya wisuda kecil-kecilan lah sama teman-teman yang emang dari awal kita kuliah tuh barengan gitu. Belajar bareng, usaha bareng ya kan, dari awal masuk 4 tahun kuliah, selesai kuliah, ya udah nanti bikin acara kecil-kecilan aja, ramean sama teman-teman gitu. Bikin foto di studio atau kalian kumpul-kumpul yang macam lebih intim aja sih menurutku gitu. Karena kalau wisuda kan sebenarnya cuma seremoni.
ya siapa sih yang nggak mau wisuda sebenarnya gitu kan. Apalagi udah susah-susah belajar, biaya yang dikeluarkan juga nggak sedikit gitu. Iya, Tapi iya. balik lagi yang kamu pajang foto di rumah kan juga foto di studio bareng sama keluarga, dan itu bisa kamu lakukan gitu. Iya sih, benar. Iya, kalau aku sih Mm-mm. kemarin sempat ngobrol juga sih sama teman-teman yang sekarang lagi lanjut sekolah juga, ada yang udah semester akhir. Mereka ada yang setuju sama yang apa LDR, wisuda LDR itu, ada yang malah ini malah bikin down yang kayak gitu loh. Jadi aku pas itu ya juga ya. Tadi aku kayak setuju gitu kan, tapi pas temanku ngomong gitu, soalnya ada beberapa orang yang kayak gini Kak. Ada yang ngejar cum laude, mereka kepengen orang tuanya biar bisa, kan biasanya kalau lulusan cum laude orang tuanya ditaruh di depan yang kayak gitu loh Kak, mereka kepengen Iya. persembahkan itu ke orang tuanya. Jadi beberapa temanku yang kayak mungkin zaman sekolahnya zaman masih kuliahnya tuh ambis gitu ya Kak, ibaratnya ngejar nilai ya, nilainya segala macam, terus tiba-tiba kayak gini gitu kan, mungkin itu jadi salah satu kekecewaan mereka juga gitu loh Kak. Jadi pas aku ngobrol sama beberapa orang ada yang kayak gitu, oh iya juga ya sebenarnya, jadi perjuangannya ya udah gitu. Ya tapi walaupun nggak dibikin seremoni gitu ya pasti orang tuanya bangga sih, aku Iya yakin. sih, iya benar-benar. Gitu. Cuma kan goals orang beda-beda kali ya Kak. Maksudnya ya kalau kita mungkin Iya. nggak mikir ya udah yang penting lulus, keserap di dunia kerja, bisa misalkan punya uang, bisa ngebahagiain orang tua, ya udah gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi ada yang mungkin goalsnya lebih ke arah sana gitu kan, kita nggak tahu juga Kak. Gitu. Iya, itu dia ya. Jadi dilihat dari dua sisi aja. Lebih intim sama keluarga, lebih dekat, menurutku itu justru lebih baik. Toh foto-fotonya juga bisa di-share di sosial media supaya orang-orang juga tahu. Iya. Transkrip nilainya juga difoto aja jadi tahu cum laude. Kakak punya YouTube gak Kak? Ada tapi nggak pernah bikin. Biasanya cuma buat video-video liputan doang sih. Iya, biasanya juga kakak kan udah langsung TV Kak, nggak usah YouTube. Cuma kan pengen juga gitu. Gimana juga ya, Kan iya. belakangan juga lagi sering traveling kan. Jadi pengen lah gitu. Kemarin terakhir ke Malaysia sebenarnya. Cuma sebelumnya sempat ke mana, ke Jepang juga. Aduh pengen lah ala-ala gitu buat travel video gitu kan. Udahlah beli alat segala macam, beli mic gitu-gitu. Ujung-ujungnya nggak dibikin juga. Karena malu. Kok malu sih Kak? Kan kerja di dunia TV gitu Kak. Ya beda. Beda ya? Maksudnya iya ya, karena biasa kan ada timnya juga gitu. Sedangkan aku kemarin traveling sendiri juga kan gitu. Iya. Aduh jadi malu aja, takut diliatin orang-orang gitu. Aduh takut nanti hasilnya jelek gitu. Aduh editnya pakai apa gitu-gitu. Lebih banyak yang dipikirin sih, tapi ujungnya nyesel juga. Kenapa nggak ya udah asal bikin aja gitu. Mau bagus atau enggak ya urusan nanti. Pasti kan kita belajar dari kesalahan juga kan gitu. Maksudnya nggak ada orang yang bikin pertama tuh langsung bagus. Mungkin jarang sih gitu. Iya sih. Aku juga masih, ya YouTube aku juga masih kecil-kecilan sih Kak. Cuma sedikit subscribernya. Ya semoga, tapi mereka ngelihat gitu Kak. Iya, amin, kan yang penting ilmunya. Mungkin nggak, sekarang masih sedikit gitu, nanti kali aja tiba-tiba langsung banyak. Dari video ini ya Kak. Dari video Kak Reza. Amin, udah. Amin. Iya benar-benar. Terus gantian dong, aku tanya boleh ya? Boleh. Gimana itu kemarin sempet ke Korea, tapi udah musim corona juga, coba cerita bagaimana kondisi di sana kemarin. Sedih tuh Kak, jadi aku tuh pas terbang itu masih 28 orang yang kena corona, masih 28 gitu. Sampai turun, sampai Korea juga masih 28, terus aku kan kebetulan ke Korea tuh ada adik sekolah di sana. Dia lanjut S2 di sana juga. Nah, jadi aku ketemu dia pas sore-sore, dia buka handphone langsung tiba-tiba udah ada kayak 90-an orang gitu, langsung naik itu langsung tinggi gitu, Kak. Nah, pas naik tinggi gitu, ternyata ada satu orang yang itu super spread. Super spreader, ya. Super spreader tuh, tiba-tiba katanya di daerah Daegu. Udah tuh, tapi katanya untungnya kan aku bawa kakak tuh, kan kakak dokter tuh, jadi
lumayan lah, masih dia yang jaga-jaga udah pakai maskernya 2 gini-gini yang kayak gitu-gitu. Jadi oke. Pas hari kedua tiba-tiba naik tuh Kak sampai 100 berapa gitu kan. 100 berapa masih jalan tuh, oke lah kita masih jalan. Sampai hari ketiga itu juga masih jalan, hari keempat udah kita nge-lockdown di rumah aja. Jadi orang-orang udah langsung udah kita masuk ke dalam rumah di hotel aja, di apartemen aja gitu kan. Udah bener-bener jadi cuma 3 hari tuh Kak, 7 hari, 3 hari tuh jalannya cuma 3 hari Kak. Sisanya lain. Terus jadi kita tuh menyaksikan dari masker masih murah Kak sampai masker yang harga mahal karena tiba-tiba naik meningkat tajam gitu, langsung itu langsung susah banget cari masker kayak gitu Kak. Terus tapi aman di sana. Kalau nge-lockdown diri di sana gimana? Apa ada bantuan dari pemerintah, dari KBRI ngebantu juga, atau ya tanggung sendiri aja masalah makan dan segala macam gitu? Karena masih awal-awal kayaknya kemarin sih masih nanggung sendiri sih Kak semuanya. Jadi ya udah kita di rumah sendiri aja, masih bisa pakai Gojek gitu loh, ibaratnya kayak Gojek gitu Kak, jadi delivery makanan gitu. Jadi beli makan juga nanti dikirim lewat kayak Gojek gitu, nggak tahu namanya apa aku deh pokoknya yang tiap hari ngasih makan kayak gitu. Adekku juga pas kita pulang 2 hari kemudian dia pulang tuh Kak, karena kampusnya juga nggak langsung ngadain kuliah, jadi dia juga pulang ke Indonesia sempet. Oh, tapi udah balik ke sana sekarang? Udah balik, kan Korea cepet tuh kan Kak nanganinnya, jadi kampusnya udah start untuk kuliah lagi, jadi ya dia balik lagi tuh Kak. Balik lagi ke Korea gitu. Cepet sih penanganannya. Waduh. Padahal banyak juga ya pengalaman ngerasain di Malaysia juga, di Korea juga. Kebetulan pas itu udah ngerasain di Korea, terus jadi aku ngerasain itu semua pas baru mulai tumbuh semua gitu Kak. Jadi di Korea baru mulai meningkat, waktu ke Malaysia baru mulai meningkat. Padahal pas kemarin masuk ke Malaysia tuh kalau nggak awal tuh kan ada 16 yang kena tuh Kak. 16 itu udah sembuh semua Kak. Jadi pas aku baru masuk kayak aman nih, misalkan amit-amit misalkan kena, tingkat kesembuhannya tinggi gitu Kak di Malaysia. Jadi kayak ya udahlah, dia gitu nggak nambah tuh, dari 16 tuh lama banget, udah 2 minggu 3 minggu nggak nambah tuh Kak. Tiba-tiba naik juga, itu juga gara-gara itu Kak, gara-gara super spreader juga. Ada kayak tablik akbar gitu di Malaysia, terus langsung banyak. Kalau di Korea kan waktu itu gereja ya. Di Malaysia tablik akbar, jadi ya ampun. Itu juga tablik akbar katanya sih dari Korea juga tuh Kak. Dapatnya dari Korea juga. Aku sempat ke KL di akhir Februari sih. Udah ada positif di sana ya? Udah. Di akhir Februari itu. Iya. Jadi ngerasain juga melihat gimana kondisi di sana, billboard di mana-mana, videotron isinya juga kan gitu, pakai masker, jaga kesehatan, gitu-gitu kan. Tempat ngerasain itu juga, dan kemana-mana jadinya parno pakai masker, tapi ya aku ngerasa masih aman sih. Situ waktu itu nginep di apartemen di Bukit Bintang juga kan, ngelihat orang rame juga masih belum terlalu parno lah. Iya. Saat itu pas balik ke Jakarta Maret tuh langsung begitu. Bener. Makanya pas aku tapi juga jadinya dapat ilmu. Bener. Waktu aku di Malaysia itu mereka masker banyak tapi yang habis sanitizer. Iya, iya sih benar-benar. Cuma di sana kalau aku ya Kak belajar dari Korea sama Malaysia, mereka berdua tuh pemerintahnya bisa ngatur harga loh Kak. Jadi terus bisa distribusinya juga dia bisa ngatur. Jadi misalkan kayak masker nih, kalau dulu kita pas awal-awal langsung orang beli kotakan banyak banget gitu kan Kak. Akhirnya habis di mana-mana kan. Sedangkan di Malaysia itu dia pinternya, Malaysia Korea ya dua-duanya. Jadi dia langsung nge-keep masker itu dan disebar cuma 5 gitu loh Kak. Dan orang tuh cuma bisa beli 1 gitu. Per hari itu cuma boleh beli 1 doang kayak gitu Kak. Jadi nggak bisa. Berarti sebelum diumumkan ke publik, pemerintahnya udah ngasih tahu ke industri juga bahwa maskernya harus di-keep dulu ya, demi keamanan bersama gitu ya. Mungkin ya, soalnya kalau kayak di Korea tuh kan sampai ABRI-nya kan yang wajib militer gitu diturunin ke pabrik masker Kak. Jadi di masker, jadi ABRI yang wajib militer itu diturunin ke pabrik masker untuk ngeproduksi masker biar lebih cepat keluarnya gitu Kak.
Karena dia Produksi massal ya. karena Korea dengan Malaysia dua negara ini tuh menurut aku hampir sama dari awal, dari mulai rame-rame corona mereka tetap bilang harus pakai masker. Sedangkan di negara kita dibilangin nggak perlu pakai masker. Jadi aku soalnya kesian banget kayak soalnya aku di Korea wajib pakai masker, di Malaysia wajib pakai masker, terus tiba-tiba di Indonesia nggak perlu pakai masker loh. Ini gimana gitu? Aku kayak Iya, masker buat yang sakit segala macam itu kan. Iya benar. Jadinya kayak lebih penanganannya agak lambat gitu loh Kak. Iya, sayangnya gitu. Ya begitulah Kak. Kira-kira akhir kata nih Kak. Iya akhir kata. Akhir kata apa nih pesan Kakak untuk sebenarnya kan ini temanya tentang ini ya kayak kuliah dan produktif. Coronanya jauh lebih banyak kayaknya. Kayaknya aku harus bagi dua Ya, deh Kak. gimana Jadi juga kan. kayaknya aku bagi dua deh. Ada Oke. kuliah, ada yang ngebahas corona Oke. aja. Boleh. Gede. Jadi kata-kata penutup buat yang mana dulu? Yang mana dulu nih? Yang kuliah dulu deh. Kuliah tapi produktif Kak. Produktif sambil kuliah. Oke. Produktif sambil kuliah. Oke. Nah, buat teman-teman mahasiswa yang masih berjuang nih, sepertinya semester depan juga masih akan kuliah online ya. Jadi tetap semangat, semangatnya nggak boleh kendur ya, walaupun terkendala, ada masalah kuota ataupun koneksi internet, tapi tetap harus semangat gitu. Dijadikan ini tantangan baru. Pastikan setiap zaman juga ada tantangan kuliahnya masing-masing gitu kan. Kalau ada beberapa kampusnya juga yang sedikit menurunkan standarnya, kita standarnya jangan turun, justru harus dinaikkan. Di saat seperti ini harus nunjukin nih potensi terbaik kita, harus benar-benar produktif. Jangan sampai kita kalah sama coronanya. Bukannya nantangin, tapi justru kita harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada sekarang gitu. Tetap semangat teman-teman. Tetap semangat. Aku sih alhamdulillah semester ini udah selesai nih Kak. Kakak yang semangat melanjutkannya. Iya, aku masih 2 semester lagi. Aduh. Iya. Semangat Kak. Terus yang satu lagi Terima kasih. coronaan Kak. Jadi buat Kak. yang corona, oke. Buat teman-teman yang lagi nonton video ini, lagi-lagi untuk kita menyelesaikan pandemi corona ini kan harus sama-sama bekerja sama-sama harus menuruti peraturan yang sudah dibuat pemerintah gitu kan. Pemerintah juga sudah menimbang-nimbang gitu ya, apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan. Ini kan buat kebaikan kita bersama. Aku tahu pasti berpengaruh banyak sama kerjaan kita, sama faktor ekonomi juga gitu kan. Ada beberapa teman-teman mungkin juga yang harus diberhentikan sementara dari kantornya karena pandemi ini, tapi justru di saat sekarang kita diujinya karena permasalahan ekonomi ini juga, tapi juga kita diuji kekreativitasan kita gimana kita harus berjuang, di mana kita harus juga menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang, jangan sampai kita kalah dengan corona, tapi bukan dengan menantang coronanya, tetap menjalankan protokol kesehatan yang sudah diterapkan, yang sudah dibuat peraturannya dengan pemerintah juga, tapi tetap kita harus produktif, tunjukin potensi terbaik kita. Buat teman-teman yang masih kerja di kantor juga harus lebih hati-hati lagi, apalagi untuk yang pulang ke rumah, bertemu dengan keluarga, tolong banget protokol kesehatannya tetap dijaga, karena kan orang tua dan anak-anak nih lebih rentan nih tertular dari virus corona dibandingkan kita yang masih muda-muda, yang masih aktif, yang imunnya kuat gitu. Nah, buat teman-teman yang sedikit diuji dengan dirumahkan sementara dulu, ataupun teman-teman yang nggak bisa sekolah dulu, harus sedikit lebih bersabar lagi, harus lebih kreatif lagi, mungkin dengan buat konten, main TikTok mungkin, cari-cari pelajaran, gimana caranya yang online, cari skill-skill baru, cari juga nih potensi kira-kira perusahaan yang akan cari apa nih ke depan, karena biasanya setelah pandemi ini kita akan hidup dengan gaya hidup yang baru, normal baru, jadinya pasti dibutuhkan skill-skill baru juga. Nah itu tambahan buat teman-teman juga supaya kita bisa menang melawan corona ini. Itu panjang banget ya. Bagus. Nanti konten corona menitnya lebih panjang daripada konten yang tadinya niat gitu. Ya nggak apa-apa, jadi sekali langsung dapat 2. Ya alhamdulillah. Ya udah kalau gitu Kak. Gitu, Far. Kiranya
Ada apa-apa lagi gitu Kak? Nggak ada? Udah sih, kalau buat yang kontennya. Tapi kalau mau ngobrol, ayo. Ngobrol yuk. Tapi aku matiin dulu lah rekamannya. Kelamaan nih Kak. Boleh. Ntar aku ngeditnya susah. Oke, jadi udah selesai videonya, interviewnya juga udah selesai. Insya Allah dari percakapan kita tadi kalian bisa dapetin apa yang kira-kira baik untuk dimasukin. Dan sekali lagi kalau ada yang kurang baik tolong nggak usah didengerin ya. Jadi ambil yang baik, buang yang buruk, ciptakan yang baru. Itu loh Kaizen. Ya gak sih? Ya udah kalau gitu, terima kasih banyak. Tolong di like, komen, dan subscribe kalau kalian suka, dan biar channel ini bisa semakin baik dan aku bisa lebih baik lagi sharing ilmu buat kalian. Dan kalian juga bisa sharing ke aku lewat komen. Oke, bye bye.